Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya untuk semua Mas TPS. Jadi malam ini saya akan coba untuk menyampaikan atau memberikan materi yang telah saya unggah sebelumnya. Karena selama ini seringkali ada yang kesulitan ya, juga ada yang bilang sinyalnya buruk sehingga keluar masuk. Sehingga saya harapkan dengan cara seperti ini bisa mengurangi risiko tadi ya, karena itu kadang-kadang bisa menghambat pembelajaran ya. Nah, oke. Sampai di pertemuan ke-13 ya, yang pertemuan hari ini, saya sebenarnya masih gregetan ya, karena Anda, belum ada yang masuk bab 2 meskipun sudah ada yang ACC, padahal waktu kita itu tinggal kurang lebih, 2 pekan lagi efektif ya, maksimal 3 minggu lah gitu, untuk sampai pengumpulan proposal. Sehingga, akan sangat riskan ya untuk kalau tidak menyelesaikan, maka Anda harus ngebut untuk menyelesaikan, penelitian ini, seperti itu ya. Nah, jadi dari topik-topik yang, telah saya sampaikan di awal dulu ya, jadi kan ini ada 5 topik awal yang saya sampaikan ya, Anda pilih ini. Eee, Sebenarnya yang terpenting dalam penelitian itu bukanlah sesuatu yang wah ya, tapi alur berpikir sebenarnya. Makanya kan penelitian itu berangkatnya dari masalah, dari ruang lingkup penelitian, kemudian, merumuskan judulnya apa ya, nah sampai nanti untuk pembimbingan. Nah, problemnya adalah saya juga berpikir mungkin karena kondisi pandemi dan kita belum bisa bertemu itu juga menjadi hambatan ya, dari pembimbingan saya juga mengakui itu, sehingga tidak optimal. Namun saya juga mengharapkan Anda juga bisa lebih kooperatif, juga bisa lebih, terbuka untuk diskusi, sehingga, eee, apa yang Anda tidak pahami saya bisa tahu gitu, bisa ngerti. Karena kalau Anda tidak bertanya atau mungkin, "Iya paham Pak," begitu kan, tapi ternyata begitu dibuat di proposal ternyata, apa namanya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentu itu juga menjadi problem, seperti itu, ya. Nah, sehingga yang pertama sekali itu tentu adalah untuk menentukan masalah ya dalam penelitian itu. Karena sampai di pertemuan ini pun saya melihat juga masih banyak yang belum paham. Saya ambil contoh, salah satu penelitian yang mengangkat tentang depresi. Awalnya saya minta fokus ke arah, kualitatif, ternyata mau kuantitatif, tapi kemarin saya lihat malah mengangkat tentang CBT ya, eee eksperimen. Nah, tentu Anda harus paham dulu sebenarnya apa yang ingin diteliti ya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung mungkin mengangkat terkait dengan, CBT, kemudian bagaimana cara intervensinya begitu, karena sebenarnya itu ada pada level magister psikologi, bukan pada level S1. Nah, sehingga, saran saya Anda, lakukanlah penelitian komparatif ya, atau penelitian, korelasional ya untuk hubungan, untuk melihat, hubungan antar 2 variabel ya. Jadi ada variabel bebas, ada variabel masalah atau variabel Y, seperti itu. Nah, saya juga sudah lama sekali itu di e-learning juga sudah pernah saya berikan, contoh ya, contoh skripsi bab 1, bab 2, cuma memang saya belum memberikan yang bab 3, karena Anda aja itu belum ada yang sampai ke bab 2, seperti itu. Jadi saya khawatirnya malah, bab satunya belum clear, belum belum bisa, selesai, terus sudah masuk ke bab 3 malah Anda mumet, seperti itu ya. Nah, tentu Anda harus paham dulu bahwa dalam menuliskan sebuah, penelitian atau proposal, berangkatlah dari masalah, itu kuncinya. Masalah apa yang ingin dibahas, yang ingin digali, seperti itu. Nah, masalah itu adalah topik yang kemarin saya sampaikan tuh, ada tentang depresi, hoax ya, trauma. Nah, itu masalah, Anda berangkat dari sana gitu. Itu diuraikan dulu, sehingga itu yang nanti akan muncul pertama kali dalam, kerangka proposal Anda, seperti itu. Nah, nanti dari sana baru masuk ke, terkait dengan, variabel, yang akan dibahas, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin, mengangkat korelasional, maka nanti tentu Anda harus menguraikan dulu faktor-faktornya apa, baru kemudian nanti, masuk ke dalam, variabel independen atau variabel, bebasnya, seperti itu. Jadi itu nanti akan terkait, sehingga mulailah dari masalahnya apa, kemudian cari faktor apa saja sih yang mempengaruhi, variabel masalah ini. Misalkan Anda mengangkat tentang depresi, faktor apa saja sih yang mempengaruhi depresi ini ya, gitu ya.
Nah, nanti dari sekian faktor tadi baru Anda tentukan satu ya, yang akan menjadi variabel independennya, seperti itu. Itu langkah-langkahnya sebenarnya. Nanti setelah itu Anda baru lihat kesenjangannya apa, atau gap analisisnya apa. Jadi gap itu adalah kesenjangan antara yang seharusnya, yang ideal dengan yang real atau yang muncul di lapangan seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda melihat nih, oh ternyata kalau secara konseptual antara depresi dengan dukungan sosial ya, social support itu ternyata korelasinya berkebalikan. Jadi semakin tinggi skor depresi, semakin rendah skor dukungan sosial seperti itu. Oh, ternyata begitu tuh konsepnya. Nah, maka nanti kalau untuk yang di lapangan, Anda harus menemukan nih yang berkebalikan dari itu. Kalau ternyata memang sama, yang ditemukan di lapangan juga begitu, ya berarti memang teorinya terbukti seperti itu ya. Tidak ada masalah apapun. Nah, maka Anda menemukan ternyata ada nih kasus di mana ada orang yang dia dukungan sosial tinggi tapi tetap mengalami depresi. Nah, itu yang nanti akan menjadi masalah seperti itu gap-nya begitu ya, akan untuk dilihat korelasinya atau hubungannya seperti itu. Nah, eh kalau yang kualitatif ya, tentu nanti akan berbeda perspektif ya. Jadi kalau kualitatif tentu nanti Anda berangkatnya, bahasanya bukan variabel, itu fokus penelitian. Karena asumsinya kalau kualitatif itu kan kita berangkat, eee, kalau grounded teori kan tentu berangkatnya kosongan gitu, karena ingin membangun sebuah teori. Tapi tentu kalau untuk di fenomenologi maupun case study ya, tentu juga, kita punya kerangka teori, tapi tentu kita juga menggali sebenarnya apa yang alami atau apa yang apa namanya, yang terjadi pada subjeknya Anda atau subjek penelitian tersebut, seperti itu. Nah, maka nanti tentu di bab 2 juga dibahas ya, kondisi apa yang dialami oleh subjek tadi. Misalkan nih, fokus penelitiannya adalah depresi pasca melahirkan, tapi subjek Anda misalkan, apa, ibu ya, ibu yang pertama kali melahirkan dan misalkan, sebagai single single mother seperti itu. Itu yang dibahas juga definisinya, seperti itu. Nah, nanti baru masuk ke bab 3 itu untuk metode penelitian ya. Jadi akan dilakukan dengan langkah-langkah apa. Makanya kan namanya kan ini penelitian ilmiah kan, bukan penelitian main-main. Artinya ada serangkaian tahapan sistematis dan prosedural yang dilakukan untuk menjamin bahwa memang penelitian ini dilakukan terstandar gitu. Jadi sama semua gitu, langkahnya sama gitu. Meskipun nanti hasilnya beda, yang penting langkahnya. Oh, Anda sudah melakukan langkah-langkah yang sama, hasilnya beda ya nggak masalah gitu. Jadi di problem itu adalah hasilnya benar, tapi metodenya salah. Nah, itu lebih lebih berbahaya sebenarnya, seperti itu ya. Nah, makanya nanti kan ada kerangka berpikir atau model penelitian. Nah, ini semuanya sudah ada di pedoman dan juga sudah ada di apa namanya? Apa kok saya lupa, di contoh ya, contoh yang kemarin saya berikan juga di apa e-learning untuk Anda lihat seperti itu. Begitu sebenarnya ya. Jadi tolong Anda baca, karena tentu kan saya tidak mungkin memaksa di setiap pertemuan ya, begitu. Tentu, dalam kondisi seperti ini kan kita membutuhkan sekali, kemandirian dalam belajar ya, sehingga Anda bisa bisa apa namanya, bisa memahami dan juga bisa melihat sebenarnya seperti apa konsepnya, gitu. Nah, dari situlah nanti Anda bisa bertanya, bisa diskusi, bisa menyerahkan proposal, gitu ya. Dan juga tolong kalau untuk membuat, proposal ya, eee, diparafrasekan. Jadi, jangan sampai Anda mengambil plek persis gitu, kemudian, apa namanya, dimasukkan langsung tanpa parafrase ya, sehingga nanti ketika dicek untuk similarity-nya akan sangat tinggi sekali. Seperti kemarin itu ada yang 70% ya, yang langsung diambil, seperti itu. Nah, kemudian nanti baru di akhir ya, itu untuk menetapkan sampel, populasi, kemudian juga sumber data dari mana, itu di bab 3 nanti. Tapi saya harapkan Anda clear dulu nih untuk yang di bagian awal ya, terutama di bagian masalah, seperti itu. Jadi tentu nanti, apa namanya, menentukan problemnya itu ya, jadi apakah dia berdasarkan hipotesis atau mungkin non hipotesis. Jadi ada yang menggunakan dugaan sementara ya untuk yang kuantitatif, tapi juga ada yang non-hipotesis ya untuk yang kualitatif seperti itu. Nah, ini yang perlu nanti Anda pahami, untuk perlu, apa namanya, dibuat ya, dibuat di proposal begitu. Nah, jadi saya harapkan dari sini
Anda bisa, bertanya apapun yang belum Anda pahami ya, karena kalau di Zoom seringkali yang datang cuma 2 3 orang begitu ya, alasan mungkin ada yang koneksi. Nah, maka saya coba buat ini, nanti kalau ada yang belum paham Anda bisa tanyakan, boleh di grup juga nggak masalah ya, atau mungkin langsung di e-learning. Yang penting, Anda punya frame, karena kalau Anda bilang paham, tapi Anda nggak menuliskan di proposal, atau Anda bilang paham, tapi kemudian masih keliru memahami, nanti kita butuh menyamakan persepsi. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya tadi gitu ya, karena waktunya tinggal sedikit sekali ini, saya tidak ingin nanti begitu pengumpulan yang selama ini nggak pernah nongol, nggak pernah ikut kuliah, tiba-tiba ngumpulin semua, itu akan otomatis saya reject, saya tolak ya. Tapi kalau yang berproses masih akan saya pertimbangkan ya, tapi juga nggak ujug-ujug nih, misalkan sekarang masih bab 1 nggak bikin bab 2 tiba-tiba bikin bab 3 ya kayak gitu pasti nanti akan saya tolak seperti itu ya. Jadi tolong Anda, siapkan lagi untuk proposalnya, baca pedoman semua, saya sudah berikan semua di e-learning, supaya nanti, frame kita sama ya, untuk punya prinsip yang sama, untuk bisa membuat proposal yang juga, eee, baik seperti itu. Saya harapan tidak muluk-muluk, tidak mengharapkan Anda menemukan sesuatu yang baru ya, tapi minimal Anda bisa ikut prosedur, bisa menyiapkan proposal dengan kerangka acuan yang baik ya, dan juga tuliskan dengan parafrase, jadi jangan langsung diambil persis seperti itu ya. Oke, demikian ya. Jadi setelah ini kita bisa teruskan diskusi lewat, e-learning untuk lebih, cairnya jawabnya seperti itu ya. Oke demikian, terima kasih, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.